Sesaat sebelum runtuhnya Granada sebagai benteng terakhir peradaban kaum muslimin di Eropa, seorang Raja Ferdinand Aragon mengutus mata-mata untuk mengetahui situasi terakhir di Granada. Lalu kemudian mata-mata itu pergi menuju Granada hingga bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang berlatih memanah. Lalu dia mendapati anak kecil tersebut dalam kondisi sedang bersedih. Ditanyalah anak kecil tersebut oleh sang mata-mata, "Kenapa Anda begitu bersedih?" "Aku sedang berlatih memanah, namun aku tidak mencapai target saat melepaskan anak panahku." "Kenapa kamu tidak mengulang?" "Bagaimana aku bisa mengulang jika musuhku tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk mengulang?" Mendengar percakapan itu, mendengar jawaban dari anak tersebut, si mata-mata Raja Ferdinand Aragon ini kembali ke negaranya untuk mengabarkan kepada sang raja bahwasanya Granada masih kuat, dengan ditandai oleh disiplinnya, militannya, dan optimisme juga kekhawatiran seorang anak kecil untuk menghadapi musuh. Sehingga bagaimana keadaan orang tuanya ketika anaknya saja masih militan seperti itu. Kemudian ditundalah aksi untuk melancarkan serangan ke Granada oleh Raja Ferdinand Aragon. Beberapa tahun kemudian, mata-mata tersebut pun diutus kembali ke Granada untuk mengetahui situasi kondisi terakhir Granada. Lalu didapati seorang pemuda yang sedang bersedih. Ditanyalah pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kenapa Anda bersedih?" "Aku bersedih karena ditinggal oleh kekasihku." Mendengar jawaban itu, si mata-mata pun langsung menyampaikan ke Raja Ferdinand Aragon dan mengatakan bahwasanya waktunya untuk menyerang Granada. Ini membuktikan bahwasanya seorang pemuda yang galau bisa menjadi indikasi lemahnya sebuah negara. Jadi dalam Islam itu sebegitu luar biasanya ketakwaan individu dalam mengokohkan negara. Dan ketika keimanan juga ketakwaan seseorang atau individu dalam sebuah negara lemah, maka itu mengindikasikan lemahnya sebuah negara. Kita tahu bagaimana di negara ini begitu banyak anak muda yang tidak produktif, begitu banyak anak muda yang senang galau, scrolling media sosial sepanjang hari. Serangan fisik mungkin tidak dilancarkan serta-merta, namun serangan pemikiran, serangan pemahaman itu sudah berjalan sedemikian rupa, sengaja diciptakan untuk melemahkan negara. Apa yang akan terjadi dengan negara ini ke depannya ketika keimanan, ketakwaan seorang muslim sebegitu lemahnya, khususnya anak mudanya? Hanya Islam kafah lah yang bisa membangkitkan ketakwaan individu karena diawasi oleh negara, dijaga oleh negara. Yang ada sekarang apa? Yang ada sekarang negara sama sekali berlepas tangan atas keimanan dan ketakwaan masyarakatnya. Mereka tidak peduli karena diberlakukannya sistem sekuler, sistem kapitalis. Nauzubillah min dzalik.